Mungkin terbukti apa yang dikatakan oleh Gus Dur, manusia yang setengah wali, bahwa Prabowo adalah pemimpin yang paling ikhlas. Nah, ternyata setelah menjadi presiden, dia di dalam pidatonya di depan DPR, MPR, dan tamu undangan semuanya, dia tidak memukul, tapi dia merangkul, bahkan merangkul rakyat yang tidak mendukungnya, termasuk bersalaman dengan Anies Baswedan yang saat itu juga hadir, bahkan duduk di antara Tri Sutrisno, SBY, Bu Sinta Nuriyah, dan jajar dengan Yeni Wahid, kemudian berangkulan. Ini adalah satu simbolisme daripada filosofi tidak memukul tapi merangkul. Ini luar biasa. Selamat untuk Presiden Prabowo, mudah-mudahan bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik. Salam sehat. Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Ikhlas. Halo seluruh warga Kabupaten Nganjuk dan semuanya aja, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Kong Danuji Nganjuk. Jangan lupa ya, pokoknya like, comment, subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, para Kepala Staf Angkatan, Saudara Anies Rashid Baswedan, dan Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Saudara Ganjar Pranowo dan Saudara Profesor Dr. Mahfud MD. Sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden pada kontestasi pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 yang baru lalu. Yang saya hormati dan saya muliakan, Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Paduka Sri Baginda Sultan Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wadaulah Ibni Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Wa'idin. Presiden Republik Filipina yang mulia Ferdinand R. Marcos Jr. beserta Ibu Luis Araneta Marcos. Perdana Menteri Republik Korea yang mulia Han Duck-soo. Perdana Menteri Malaysia yang mulia Datuk Seri Haji Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Republik Singapura yang mulia Lawrence Wong beserta Ibu Lu Tse Lui. Perdana Menteri Republik Demokratik Timor Leste yang mulia Sanana Gusmao. Wakil Presiden Republik Rakyat Tiongkok yang mulia Han Zheng. Wakil pertama Perdana Menteri Federasi Rusia yang mulia Denis Manturov. Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan Qatar, Dr. Khalid bin Muhammad Al-Attiyah. Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan Australia, Yang Mulia Richard Marles, MP. Wakil Perdana Menteri Selandia Baru, Yang Mulia Winston Peters. Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Transportasi Kerajaan Thailand Yang Mulia Surya Jungrung Riankit.
utusan khusus dan mantan Presiden Republik Federal Jerman Yang Mulia Christian Wulff, utusan khusus Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Menteri Negara Urusan Luar Negeri Yang Mulia Adel bin Ahmed Al Jubair, utusan khusus Presiden Persatuan Emirat Arab, Menteri Toleransi dan Koeksistensi Yang Mulia Sheikh Nahyan Mubarak Al Nahyan, utusan khusus Presiden Republik Arab Mesir, Menteri Wakaf Yang Mulia Osama Al Azhari, utusan khusus Presiden Turkiye, Menteri Pertahanan Yang Mulia Jenderal Yasar Guler, utusan khusus Presiden Amerika Serikat, Wakil Tetap Amerika Serikat untuk PBB Yang Mulia Linda Thomas Greenfield, utusan khusus Kerajaan Yordan, Menteri Luar Negeri Yang Mulia Dr. Nancy Namruka, utusan khusus Perdana Menteri Jepang, mantan Menteri Luar Negeri Yang Mulia Komura Masahiko, utusan khusus Presiden Dewan Menteri Republik Italia, Wakil Menteri Pertahanan Yang Mulia Matteo Perego di Cremnago, yang saya muliakan seluruh duta besar serta perwakilan negara-negara sahabat. On behalf of the people of Indonesia, I would like to thank you for your distinguished presence. You honor us by coming all the way in the midst of your very busy schedule to grace us with your presence in our moment of constitutional sovereignty. Kami akan menjalankan kepemimpinan pemerintah Republik Indonesia, kepemimpinan negara dan bangsa Indonesia dengan tulus, dengan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka-mereka yang tidak memilih kami. Marilah kita berani menatap wajah kita sendiri, dan mari kita berani memperbaiki diri kita sendiri. Marilah kita berani mengoreksi diri kita sendiri. Kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan, dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Janganlah kita takut untuk melihat realita ini. Saudara-saudara sekalian, marilah kita berhimpun, marilah kita bersatu untuk mencari solusi-solusi, mencari jalan keluar dari ancaman dan bahaya tersebut. Tapi ini harus kita lakukan. Seluruh unsur pimpinan harus memberi contoh. Ingarso sing tulodo. Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara, di tengah itu cita-cita yang begitu besar, yang begitu kita idam-idamkan, kita perlu suasana kebersamaan. Kita perlu suasana persatuan. Kita perlu kolaborasi kerjasama, bukan cekcok yang berkepanjangan. Bertarung tanpa membenci, bertanding tanpa berbuat curang. Hanya dengan persatuan dan kerjasama
kita akan mencapai cita-cita para leluhur bangsa kita. Bangsa yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Bangsa yang baldatun, tojibatun, warobun gofur. Bangsa di mana rakyat cukup pangan, cukup sandang, cukup papan. Cita-cita kita adalah melihat wong cilik iso gemuyu. Wong cilik bisa senyum, bisa ketawa. Saudara-saudara sekalian, kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Bertanding semangat. Sesudah bertanding, mari kita berhimpun kembali. Presiden Joko Widodo mengalahkan saya berapa kali ya? Saya lupa itu. Tapi begitu beliau menang ya. Beliau mengajak saya bersatu. Dan saya menerima ajakan itu. Sekarang saya yang menang. Dan saya mengajak semua pihak, ayo bersatu. Saudara-saudara sekalian, dalam menghadapi dunia internasional, Indonesia memilih jalan bebas aktif, non-blok, non-aligned. Kita tidak mau ikut fakta-fakta militer manapun. Tapi kita punya prinsip. Prinsip kita adalah prinsip anti penjajahan. Karena kita pernah mengalami penjajahan. Kita anti penindasan. Karena kita pernah ditindas. Kita anti rasialisme. Kita anti apartheid. Karena itu kita punya prinsip, kita harus solider, kita harus membela rakyat-rakyat yang tertindas di dunia ini. Karena itu kita mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Beginilah momen Prabowo Subianto mendatangi sejumlah tokoh setelah resmi menjadi presiden untuk bersalaman tak terkecuali dengan Anies Baswedan. Anies tampak memberikan salam hormat saat Prabowo berjalan menghampirinya. Prabowo kemudian menyalami tangan Anies dengan erat dan memeluk mantan rivalnya pada Pilpres 2024 tersebut. Meski sempat menjadi rival selama kontestasi, namun Prabowo dan Anies menunjukkan keakraban mereka dalam momen pelantikan tersebut. Prabowo pun sempat berbincang singkat dengan Anies sebelum menyalami tokoh lainnya. Sahabat-sahabat KD, ada yang menarik dari susunan kabinet Presiden Prabowo. Jadi yang pertama adalah Kemenak. Kalau tadinya adalah diisi oleh Menteri Yakut yang dekat dengan PBNU, sekarang tidak juga dipegang oleh dari unsur Muhammadiyah, tidak diambilkan dari yang dekat dengan PKB atau dari profesional atau
orang atau tokoh yang dekat dengan DPP PKB, tidak, tapi diambilkan dari Ketua Takmir Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Ini biar ada netralitas, dengan begitu menyudahi mungkin semacam dalam tanda petik perseteruan antara PBNU dan PKB yang sempat ditandai dengan adanya pansus haji. Ini keputusan yang sangat bijaksana dari Presiden Prabowo. Yang kedua, yang menarik juga, yang mencuri perhatian kita adalah bahwa Menteri Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dipegang oleh Caimin atau Mohaimin Iskandar, yang bisa saja ini mengkoordinir diantaranya adalah Menteri Sosial, yang mana Menteri Sosial adalah dipegang oleh Saifullah Yusuf yang menjadi Sekjen PBNU. Tengarai sempat ada semacam ketegangan dengan munculnya wacana-wacana KLB, dengan disatukannya Menteri Sosial di bawah, mungkin bisa saja di bawah koordinasi Menteri Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, karena Menteri Sosial adalah membuat masyarakat itu berdaya, ya, dari yang tidak berdaya menjadi berdaya dengan bantuan-bantuannya. Maka ini agar semua elemen bangsa, tokoh-tokoh bangsa menjadi rukun. Ini prinsip daripada Presiden Prabowo. Kemudian yang mencuri perhatian juga adalah bahwa banyak menko yang diisi oleh dari ketua-ketua partai. Bahlil, Ketua Golkar, ya Menko, kemudian AHY, Ketua Demokrat, juga Menko, Zulhas, juga Menko, kemudian termasuk dari PKB, Mohaimin juga Menko. Nah, ini adalah bahwa reporter atau pewawancara TV itu juga bisa mengantar menjadi menteri atau wamen, ya. Mutia Hafid dari Golkar, kemudian juga kita mengenal Niloh dari Bali juga menjadi wamen pariwisata. Selain banyak profesional-profesional yang ditunjuk menjadi menteri maupun wamen di Kabinet Merah Putih Prabowo ini.